Jelang GP Australia, badai nampaknya masih akan berlangsung lama bagi Aston Martin. Setelah berbagai masalah sepanjang pramusim, ekspektasi publik terhadap tim satu ini memang sangat rendah, dan bahkan diprediksi akan jadi tim paling lambat di grid 2026. Melihat problem reliabilitas yang begitu kompleks dan sulit diperbaiki dalam waktu dekat, tidak ada jaminan jika EMA26 bisa finish balapan di Australia besok. Namun ternyata masalah Aston Martin justru jauh lebih parah. Karena bukan cuma belum tentu bisa finish, namun tim memang tidak bisa terlalu lama dalam menjalankan mobilnya di trek. Aston Martin berencana cuma melakukan stint pendek atau maksimal antara 15-25 lap saja sepanjang GP Australia nanti, karena masalah yang dialami di seputar power unit. Honda beri konfirmasi bahwa mereka mengalami masalah vibrasi atau getaran di mesin mereka, yang sebabkan reliabilitas komponen jadi terganggu, serta konsekuensi ketidaknyamanan bagi kedua pembalapnya. Masalah tersebut sudah ada sejak pramusim, dan jadi penyebab baterai mereka alami kerusakan parah pada hari kelima. Selain soal getaran, Honda belum mempunyai suku cadang yang mencukupi apabila terjadi kerusakan lagi di komponen-komponen mesin. Oleh karena itu, Aston Martin mau tidak mau harus membatasi durasi stint atau jarak tempuh mobilnya sepanjang akhir pekan. Dan kemungkinan besar tindakan ini juga akan dilakukan pada GP Tiongkok minggu depan. Bahkan sebenarnya, Aston Martin mempertimbangkan absen pada 2 ronde pembuka di Melbourne dan Shanghai karena merasa bahwa mesin Honda belum siap untuk turun ke sirkuit dengan problem vibrasi tersebut. Tapi karena bisa terancam denda karena memilih absen yang dinilai melanggar perjanjian Concord yang bermuatan nilai-nilai komersial, Aston Martin memilih tetap ikut meskipun mobilnya cuma bisa bertahan 25 lap saja. Selain soal reliabilitas, tim harus membatasi durasi stint untuk mencegah kedua pembalapnya alami cedera karena getaran di mobil. Getaran yang dihasilkan dari mesin tersalurkan ke area kokpit termasuk ke bagian setir dan sandaran punggung sampai paha. Menurut Adrian Newey, Fernando Alonso hanya bisa mengemudikan EMA26 maksimal 25 lap saja sebelum resiko alami cedera kerusakan saraf permanen jadi meningkat. Sementara Stroll hanya mampu kemudikan mobil selama 15 lap karena mengaku getaran mesinnya rasanya seperti kesetrum di kursi. Alonso sendiri juga mengatakan jika ia alami mati rasa di tangan serta kakinya setelah mengemudikan mobil selama 25 menit dan bisa berdampak secara jangka panjang. Meski begitu, pembalap Spanyol ini menegaskan jika ia tidak merasakan sakit karena adrenalin yang tinggi di dalam mobil, dan dia bisa membalap selama 3 jam di mobil, andaikan EMA26 lebih kompetitif. Sumber utama dari masalah vibrasi terdapat pada area power unit Honda, yang sampai sekarang belum ketemu solusi pastinya. Newey beri konfirmasi jika mereka sudah bisa minimalisir getaran di area baterai, yang menurut beberapa rumor, mereka memakai peredam khusus dan anti panas. Namun masalah utama getaran di mesin akan jadi fokus Honda dalam pengembangan mesin selanjutnya, karena sasis karbon di EMA26 tidak bisa dipasangi peredam, yang mana itu mengharuskan Newey membongkar ulang sasisnya, dan bisa berdampak ke berat serta performa mobil. Jujur kami tidak menyangka jika masalah di Aston Martin bisa separah dan sekacau ini, bahkan bisa sampai buat pembalapnya beresiko cedera saraf. Dengan pengalaman Honda yang cukup impresif di regulasi sebelumnya, cukup mengejutkan bahwa mereka langsung anjlok dengan berbagai problem serius yang dialami bersama Aston Martin. Di aspek mesin, ini bukanlah perkara mudah yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan saja. Butuh waktu cukup lama untuk selesaikan berbagai masalah reliabilitas serta vibrasi, dan ditambah dengan performa mesinnya yang harus dioptimalkan untuk kejar ketertinggalan dari pabrikan lain. Dari aspek sasis, Adrian Newey cukup percaya diri jika terdapat potensi yang besar di EMA26 dan mengklaim jika mereka adalah tim kelima tercepat kalau hanya dilihat dari desain mobil. Newey yakin jika mobil buatannya cukup komplit dan berencana lakukan development program yang agresif untuk menyokong performa mobil yang punya limitasi power unit. Yang paling dikhawatirkan dari krisis Aston Martin adalah Newey yang sangat percaya dengan potensi dari mobil buatannya, mulai menyalahkan Honda karena membuat mesin yang tidak sesuai ekspektasi dan banyak masalah. Itu hanya akan mengulangi memori buruk di era McLaren Honda Jilid 2 dan menumbuhkan blaming culture yang toksik bagi pabrikan Jepang tersebut. Honda bisa memaksimalkan potensinya di Red Bull karena keterbukaan kedua belah pihak soal apa saja yang dibutuhkan, serta penyesuaian apa saja yang harus dilakukan untuk membentuk kolaborasi yang saling melengkapi. Newey pernah menjadi bagian di Red Bull ketika masa-masa transisi ke mesin Honda dulu, dan hal inilah yang harus ia ulangi di Aston Martin, alih-alih membanggakan sasis buatan sendiri yang memberikan Honda beban yang tidak perlu. Masuk ke topik lain, jelang GP Australia.
Ronde pembuka akan jadi penilaian pertama dari seperti apa kualitas dari jalannya balapan di bawah regulasi baru. Semua kekhawatiran dan kritikan yang sudah disampaikan sejak 2 tahun lamanya, terutama selama pramusim kemarin, akan terjawab pada akhir pekan di Albert Park. Dari map resmi di F1, akan ada setidaknya 5 zona straight mode atau aero aktif terbuka di sirkuit yang berguna untuk memudahkan pembalap dalam memanajemen baterai di lurusan. Sedangkan untuk mode overtake, zona deteksinya akan ada di tikungan 13, dan pembalap bisa memakai mode ini di tikungan 14 sampai sepanjang lurusan start-finish. Penerapan overtake mode kurang lebih sama seperti di RS, yaitu pembalap harus berada dalam jangkauan kurang dari 1 detik dari pembalap lawan di depannya. Bedanya adalah di overtake mode, FIA berhak mengubah seberapa jauh jangkauan tersebut di setiap sirkuit sesuai kebutuhan. Overtake mode mengizinkan pembalap memakai power baterai di titik tertingginya atau di titik 350 kW lebih lama untuk memudahkannya lakukan manuver menyalip. Sisi negatifnya adalah baterai jadi lebih boros, dan dari apa yang dilihat selama pramusim, kebanyakan kasusnya adalah baterainya sudah habis duluan sebelum pembalap bisa menyusul lawan. Kekhawatiran terbesar di GP Australia nanti adalah karakteristik sirkuitnya lebih boros tenaga baterai ketimbang Bahrain, dengan zona pengereman yang lebih sedikit serta adanya 3 lurusan. Itu artinya pembalap berpotensi eksploitasi lifting and coasting di lurusan secara masif untuk mengisi tenaga baterai lewat mode super clip. Selain itu, perhitungan bagi pembalap untuk melakukan overtake juga bakal jauh lebih rumit dengan keperluan manajemen energi. Carlos Sainz mengaku jika Australia akan menyajikan tantangan yang lebih besar daripada Bahrain dalam hal manajemen energi, dan bisa membuat banyak kejutan bagi banyak pihak soal pendekatan berbeda yang harus pembalap ambil di sirkuit. Melihat karakter sirkuit yang boros baterai, FIA mempertimbangkan untuk mengurangi batas pengisian energi per putarannya menjadi 8 MJ dari yang sebelumnya 8,5 MJ. Hal yang sama akan diterapkan di sirkuit seperti Monza, Jeddah, dan Red Bull Ring. Yang jelas adalah pembalap tidak bisa membawa mobilnya dengan cara flat out atau gaspol sepanjang lap, karena baterainya sangat cepat habis. Di kualifikasi, taktik lifting and coasting akan dipakai supaya pembalap bisa jaga level baterainya tetap optimal sampai sektor terakhir. Pembalap juga akan menahan kecepatannya terutama di sekitaran tikungan ke-5 sampai ke-8, supaya power baterainya lebih maksimal di lurusan. Untuk aspek start balapan, FIA sudah memastikan akan menerapkan prosedur delay 5 detik, yang sudah mereka tes selama pramusim Bahrain. Ketika semua pembalap sudah masuk ke grid masing-masing setelah formation lap, panel biru akan berkedip selama 5 detik sebelum prosedur normal dimulai. Hal ini untuk berikan pembalap waktu menyiapkan turbonya agar tidak alami anti-stall saat start ataupun turbo lag. Start Ferrari akan sangat dinantikan, mengingat mereka punya fase launch yang sangat kencang dibandingkan pabrikan lain, berkat desain turbo yang lebih kecil. Jadi sudah siap dengan GP Australia akhir pekan nanti? Jangan lewatkan, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.